tansibul isim wa tarfa al khabar. Contoh umumnya apa? Yuk, inna Zaidan qaimun. Inna amil nawasir, ya. Oke, amil nawasir tansibul isim wa tarfa al khabar. Zaidan isim inna mansub wa alamatun nasbi al-fathah adh-dhahiru ala akhirih. Qaimun khabar inna marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahiru ala akhirih. Sekarang ikhwatu inna, yang pertama inna wa anna lit taukid wa nafyi syak. Inna wa anna, fungsinya inna dan anna adalah lit taukid wa nafyi syak, untuk memberikan penegasan, lit taukid, penegasan suatu kalimat, wa nafyi syak, dan menghilangkan keraguan-raguan. Kalau kita mengatakan Zaidun qaimun, oke, kita cuma Zaid berdiri. Iya. Kadang ada yang percaya, ada yang tidak, karena sifatnya masih menjadi kabar burung, ya. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Ya udah. Mau dia jujur, mau dia bohong, ya kita tidak mau tahu. Tapi kalau sudah ngomong inna Zaidan qaimun, ya, sesungguhnya Zaid berdiri. Itu sudah ada penegasan satu. Berarti orang sudah sedikit percaya, ke arah menuju kepercayaan, itu jujur, karena dia sudah berani pakai kalimat taukid. Ya. Yang kedua, mungkin dia belum percaya. Oke, dikasih lagi inna Zaidan laqaimun, sesungguhnya Zaid benar-benar berdiri. Ya, masih tidak percaya lagi, maka taukid itu batasnya 3. Kalau lebih dari itu berarti dia tidak percaya sama kamu. Ya. Sudah. Ima kamu ingatkan, ima kamu tinggalkan. Ya, yang ketiga, wallahi inna Zaidan laqaimun. Sumpah Zaid itu benar-benar berdiri. Masih tidak percaya? Ya sudah. Karena beriman sama saya juga syirik, ya. Wajibnya iman sama Allah. Ya, oke. Lanjut. Inna wa anna li taukid wa nafsi syak. Kemudian apalagi ka anna? Ka anna. Fungsinya untuk apa? Lit tashbih, ya. Karena lit tashbih, untuk menyerupakan sesuatu. Kemudian lakinna lil istidrak, ya. Lakinna istidrak. Saya tanya, istidrak ini maksudnya apa? Kalau lit tashbih kan menyerupakan. Ya, ka'anna Zaidan asadun, Zaid seperti singa. Ya, lakinna istidrak. Apa maksudnya istidrak? Apa maksudnya istidrak? Oke, betul. Sebenarnya istidrak itu untuk menuju sesuatu yang kedua. Jadi ada dua hal yang bertentangan. Ketika mengucapkan, yang dimaksud itu yang kedua. Cuman karena pakai lakinna, jadi ada penegasan saja. Ya, oke. Jadi mau ngomong begini, misalnya, apa contohnya? Apa contohnya? Solidan fakir, lakin makhluk karim. Oke, saya balik contohnya. Biar agak sering sedikit, ya. Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhil. Saya balik di situ, ya. Di situ kan contohnya Khalid itu fakir, tapi dia dermawan. Saya balik, Zaid kaya, tapi dia pelit. Yang dimaksud, kita kan mau ngomong Zaid pelit, kan? Kenapa dikasih embel-embel kaya? Ini namanya istidrak. Jadi mengucapkan suatu kalimat untuk mencapai kalimat yang akhir. Istidrak untuk mengambil kalimat yang terakhir. Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Zaid itu kaya, tapi dia pelit. Sebenarnya kita mau ngomong bahwa Zaid itu pelit. Cuma kenapa harus pakai kata-kata begini? Ya ini namanya fungsinya lakinnya itu istidrak. Kalau hanya ngomong Zaidun ghani, dia jadi semakin sombong, semakin tinggi hati, ya, semakin ria. Itu kalau cuma ngomong Zaid itu kaya. Tapi kalau langsung dikasih istidrak, lakinnahu bakhilun, langsung jatuh. Ya, kayak kamu kalau ngomong sama temanmu tuh, suaramu tuh sebenarnya enak, tapi lebih enak diem. Nah, kan kamu sering ngomong kayak gitu kan? Nah itu pakai lakinna, istidrak. Yang kamu maksud apa? Suaranya nggak bagus. Bikin berisik aja kamu nyanyi kan? Nah itu fungsinya begitu. Itu maksudnya lakinna itu begitu. Oke ya, ini saya jelaskan fungsinya dulu. Lakinna istidrak. Terus, ayo inna, anna, ka'anna, lakinna, la'ala dulu ya. La'ala li
lit taraji wa tawaqqu'i. Kalau laita lit tamanni, ya. Laita litamanni la'alli litaraji wa tawaqqu'i. Ya. Laita litamanni, kalau la'alla litaraji. Taraji itu memohon sesuatu, wa tawaqqu' itu yang mungkin terjadi. Berarti la'alla itu mengucapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Ya. Udah, la'alla Zaidan dzahibun. Mudah-mudahan Zaid pergi. Bisa aja dia pergi kan. Diusir juga bisa, ya, diculik juga bisa, diasingkan juga bisa. Yang penting gampang aja dia pergi, la'alla. Ya, ini la'alla. Kalau laita lit tamanni, apa? Berangan-angan, menghayal, ya, berandai-andai yang tidak mungkin terjadi. Jadi ataman itu mafihi usrun, ya, atau tidak mungkin terjadi. Sudah ya, tidak mungkin terjadi itu berarti mustahil, ya, mustahil terjadi. Atau mafihi usrun, apa yang sulit untuk tercapai. Bisa tidak mungkin, bisa susah tercapai. Contoh yang susah tercapai, mudah-mudahan saya pergi ke Mekah besok. Mungkin, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, tapi sudah hampir mustahil. Paspor kamu di mana, tiket kamu di mana, pesawatnya pakai apa, emang ada kursi kosong buat kamu tiba-tiba besok pagi kamu berangkat ke Mekah? Kan itu sudah jelas. Mungkin, karena kita tidak mungkin mengelak kodratnya Allah, tidak mungkin. Mungkin besok kamu pergi ke Mekah, mungkin. Ya, jangan jauh-jauh ke Mekah wis, ya, ke Bogor aja katanya, anak Bogor. Ya. Ya. Besok saya mudah-mudahan besok saya nyampe Bogor. Itu masih pakai laita. Kamu tiket bus belum beli, semua pakai Gojek, ya, ke Bogor. Tiket belum, prepare juga belum. Ya, tiba-tiba besok dapat tiket, mungkin besok dapat, tapi juga masih susah kan, gitu kan? Ya, oke, itu pun kalau saya izinkan. Kalau saya tidak mengizinkan, maka silahkan pulang selamanya. Ya, kopernya ditinggal di sini. Pulang selamanya, kopernya di sini. Nanti kopernya diambil 3 bulan ke depan. Kalau daurah selesai baru boleh ngambil koper. Itu peraturannya. Kan sudah nulis surat pernyataan semua ya. Oke, mengikuti daurah sampai selesai. Pakai materai, kamu tanda tangani sendiri. Salahmu kan? Oh Zaki. Oke, ya Zaki ditinggal di Riau ya bekasnya ya. Mana ceritanya? Oke. Taman nih susah terjadi. Ya, laita syabab ya, laita syabab a'idun. Mudah-mudahan masa muda balik lagi, nggak bisa. Kayak saya ini udah nggak bisa balik lagi. Kalau kamu kan masih muda, ya, masih muda, beneran. Berapa usianya? Royan berapa? 25. Oke, ini fungsinya. Badal maghrib kosong ya. Badal maghrib seperti biasa kosong. Seharusnya jam saya, tapi saya gabung sekarang. Oke, masih 5:15, masih ada 15 menit. Saya bahas satu lagi setelah itu selesai. Yang pertama apa? Inna, anna. Kapan kita menggunakan inna? Kapan menggunakan anna? Kapan boleh menggunakan inna wa anna? Kita bahas yang inna dulu, karena ini kepalanya. Kita boleh menggunakan inna di dalam 6 keadaan. Kenapa sih nahwu itu kok harus dihafal, Ustaz? Karena ini rumus. Masa mana ada orang baca kitab, kemudian nggak tahu kitabnya, dadak buka kitab nahwu dulu, dicari ini bab apa ya? Oh bacanya apa ini? Baru dipraktekkan, kan susah. Jadi rumusnya harus dihafal, karena tidak mungkin ada harokatnya inna wa anna. Mungkin kitab-kitab yang baru ada roksu hamzahnya. Jadi mungkin bisa dilihat, oh roksu hamzahnya di bawah, roksu hamzahnya di atas, berarti inna sama anna. Tapi coba kamu cari kitab yang zaman dulu tuh, yang tulisannya hurufnya gandeng-gandeng, ya, yang kayak huruf nun, kayak ba, kayak ta, nggak tahu nggak jelas tuh huruf apa. Nah ini kan nggak ada roksu hamzahnya. Jadi imma inna, imma anna. Mana yang kamu pakai? Maka kamu harus tahu kapan pakai inna, kapan pakai anna, kapan boleh kedua-duanya. Yang pertama, menggunakan inna al-maksurah, berarti di kasroh. Inna itu dalam 6 kondisi. Yang pertama adalah fi'tida'il kalam. Tidak ada hujan, tidak ada angin, kamu pengen ngomong, ya sudah inna zaidan qaimun. Yang kedua adalah ba'da ala. Ala, tahu ala? Ala, ingatlah. Ala inna
Bidzikrillah. Intilah. Ya itu nggak ada innanya. Ya pokoknya tahu kan Allah ya. Apa? Allah, inna nasrallahi qarib. Masya Allah ini ahlul Quran semuanya ya. Jadi saya takut kalau menyentuhkan ayat. Ya, Allah, inna nasrallahi qarib. Inna, kenapa pakai inna? Kok bukan pakai anna? Karena jatuh sesudah Allah. Ini pengenalan saja. Jadi kalau kamu mau hafal ya wajib hafal. Karena kalau baca kitab ketemu dengan ini maka harus pakai inna, tidak boleh dibaca anna. Ba'da Allah. Allah sendiri i'rabnya apa? Artinya apa sih? Allah artinya apa? Enggak, artinya Allah. Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah itu artinya apa? Ingatlah. Artinya ingatlah. Berarti i'rabnya apa kira-kira? Kedudukannya apa? Isim fi'il amr. Belum dibahas? Belum. Kita sudah belajar isim, sudah belajar fi'il, sudah belajar huruf. Yang belum kita pelajari adalah isim fi'il. Ya. Lafadznya seperti isim, maknanya seperti fi'il. Maka ada isim fi'il amr, ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari. Kita bahas nanti di bab al-asma al-amilah amal al-fi'il. Poin paling terakhir, ya. Tuh, semuanya akan terbahas tentang. Makanya pakai mutamimah. Kalau pakai jurumiyah kemarin sudah selesai. Ya, yang datang daurah besok-besok tuh enggak kebagian aku sudah selesai. Tapi karena pakai mutamimah jadi masih jauh. Ya, ba'da ala. Ala innakum, ala inna auliya Allah. Jadi inna bukan anna. Yang ketiga, ba'da haitsu. Haitsu innahu, sekiranya dia. Haitsu innahu, bukan haitsu annahu, tidak boleh menggunakan anna, bolehnya menggunakan inna. Yang keempat adalah ba'da qasam. Hamim wal kitabil mubin. Inna. Ya. Jadi sesudah wallahi inna zaidan laqaimun, tidak boleh menggunakan anna karena ada qasam, ada lafaz sumpah di situ. Yang kelima adalah ba'dal qaul. Ba'dal qaul itu apa maksudnya? Ba'dal qaul itu maksudnya setelah lafaz qala atau yaqulu. Qala innahu, yaqulu innaha. Baqarah tuh. Ya. Qala innahu, yaqulu innaha, Baqaratun. Teruskan. Alhamdulillah. Terserah sih yang mana kan. Ya. Jadi ba'dal qaul, maksudnya ba'dal qaul itu bukan kata-kata qaul. Qaulun inna, enggak begitu. Maksudnya qala sampai yaqulu, ya. Qala inna atau yaqul, tataqul yaqulu inna. Makanya qala innahu yaqulu innaha. Quran sudah jelas semuanya, ya. Paham ya? Yang keenam, idza dakhalat al-lam, ya, idza dakhalatil lam ala khabariha. Yang keenam, jika kemasukan lam pada khobarnya inna, ya. Innahu la rasuluh. Contohnya ini. Innahu la rasuluh. Inna, tidak boleh anna. Kenapa tidak boleh? Karena ada lam yang masuk kepada khobar. Lam yang masuk kepada khobar ini dinamakan dengan lam. Ini lamnya lam apa? Lam taukid. Kalau lamnya masuk kepada isim, inna zaidan laqaimun, dengan inna la zaidan qaimun. Apa bedanya? Inna zaidan laqaimun. La-nya masuk di qaim, yang ini la-nya masuk di zaid. Apa bedanya? Sesungguhnya Zaid benar-benar berdiri. Berarti ketika masuk di dalam lafaz qaim, lamnya ini adalah lam taukid, ya, untuk menegaskan suatu kalimat. Tapi ketika lamnya masuk di isim, inna la zaidan qaimun, apa? Lamnya namanya lam apa? Yakin nggak ada yang pernah dengar? Sudah nyerah? Nyerah ya. Lamnya adalah lam muzakkar. Ingat? Ada yang ingat? Atau baru dengar?
lamnya adalah lam muzahlaqah. Muzahlaqatun. Lam muzahlaqah itu adalah lam yang masuk kepada isim atau mubtada. Jadi kalau lam masuk kepada isimnya inna atau kepada mubtada namanya lam muzahlaqah. Ya ala kulli hal ulama nahwu punya pendapat masing-masing. Yang penting ini pendapat yang saya pakai, ini alasannya, silahkan dipahami. Oke. Paham yang 6 ini ya. Paham yang 6? Jadi yang pertama menggunakan inna itu ibtida'il kalam, ba'da ala, ba'da haitsu, ba'dal qasam, ba'dal qaul yaitu qala wa yaqul. Kemudian yang ke-6 idza dakhalat alam ala khabariha. Gimana?